Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqala salati 'ala al-munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la'atawhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Beliau pula yang telah bersabda, wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah bersama jamaah, maka dia seperti orang yang melakukan salat satu malam penuh. Beliau pula yang telah bersabda, man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullaha 'azza wa jalla fi musalla فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين فله أجر حجة أو عمرة تامة. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, kemudian setelah itu dia duduk berzikir kepada Allah Jalla wa Ala di tempatnya tersebut. Dan kata Imam Ibnu Katsir, majlis ilmu agama adalah majlis zikir yang paling agung. Kemudian setelah terbitnya matahari, dia pun salat sebanyak 2 rakaat yang disebut dengan salat syuruq atau isyraq. Maka dia akan mendapatkan pahala haji atau umrah sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah, telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih sebuah riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min salatil fajr yaqul Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dari Ummu Salamah, beliau menyatakan radhiyallahu anha, merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh adalah membaca zikir doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu agama yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Saya ulangi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pada subuh hari ini insyaallah taala saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk merenungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Sebagaimana yang telah kita simak bahwa riwayat di atas datang dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu dari ibunda kita, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat setelah suaminya meninggal dunia, yaitu Abu Salamah. Abu Salamah merupakan seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu hampir meninggal menjelang wafatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sisinya. Ketika mendengar banyak suara di rumah Abu Salamah saat itu, maka Nabi berpesan,
Biasa ji urang punya tengah nak karap meninggal, biasa dalam rumah kagak karu bacut ya. Banyak ucapan-ucapan yang ya, mungkin mereka menjerit dan semisal dengannya, karena ada salah satu dari antara anggota keluarga mereka yang dalam keadaan sakaratul maut. Melihat demikian, Nabi pun bersabda, wala taqulu li anfusikum illa khaira fa innal malaikata tu'minu ma taqulun. Janganlah kalian mengeluarkan ucapan terhadap diri kalian kecuali kebaikan, kecuali ucapan-ucapan yang baik, karena malaikat itu akan mengaminkan ucapan kalian. Kemudian Abu Salamah pun meninggal dunia. Begitu Abu Salamah meninggal, Nabi SAW pun menutup kedua mata beliau. Setelah itu beliau bersabda, inna ruha idza qubidat tabi'at hal basar. Ruh ketika ditarik oleh malaikat maut itu, mata akan melihatnya. Mata akan melihatnya, akan menoleh kepadanya. Maka Nabi pun memejamkan kedua mata Abu Salamah. Ini salah satu dari sunnah Nabi SAW dalam pengurusan jenazah. Ini sudah orang meninggal, hendaknya segera ditutup kedua matanya. Dan seringnya kalau sudah terlambat, tidak bisa ditutup lagi kedua matanya, karena sudah beku, sehingga memberikan penampilan atau pemandangan yang menyeramkan untuk bagi orang yang masih hidup ketika melihatnya. Maka sunnahnya hendaknya langsung dipenjamkan. Begitu dipastikan telah mati, naik kedua matanya langsung dipenjamkan. Kemudian Nabi pun mendoakan kebaikan untuk Abu Salamah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya dan jadikanlah ia fil mahdiin, dari orang-orang yang Engkau berikan petunjuk. Dari kejadian tersebut kita dapat mengambil sebuah pelajaran jamaah yang dimuliakan Allah, yaitu pentingnya lingkungan dan teman yang memahami ilmu agama. Karena Abu Salamah akrab dengan Nabi, beliau seorang mukmin, seorang sahabat beliau. Begitu meninggal di saat sakaratul mautnya, Nabi sudah berada di sisinya. Ngan yang lagi yang tak perlu jemaah. Kupengan cuma sekedar pahije pupi madang. Pahina urusan dunia madang. Setia dengan kita hanya dalam urusan dunia. Tetapi dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, tidak dekat dengan agama Allah. Menandai meninggal, yang naik PKJ adalah tiada kuja. Ia kuah aku kirim ke dia mulai heboh kardus. Tidak demikian dengan teman yang tahu ilmu agama. Teman yang memahami ilmu agama, begitu dia tahu temannya dalam keadaan sakarat, temannya dalam keadaan sakit parah, yang dia pikirkan bagaimana saya sempat mentalkinkan la ilaha illallah kepadanya. Saya harus datang menenangkan dia. Saya harus datang membacakan surat Yasin kepadanya menjelang wafatnya. Itu disunnahkan menurut pendapat mayoritas ulama. Bukan setelah kematian, di saat-saat dia hampir meninggal dunia. Nabi katakan, iqra'u mautakum Yasin. Bacakanlah Yasin kepada orang yang hampir meninggal di antara kalian. Mautakum di sini kata para ulama yaitu orang yang hampir meninggal. Karena orang yang telah meninggal, dia sudah berada di alam barzakh, bukan lagi alam beramal, alam pembalasan. Begitu orang mati, dia langsung masuk malam barzakh, alam pembalasan dengan azab atau nikmat. Tiada kesempatan lagi untuk bertaubat. Oleh karena yang Nabi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Fatir, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau tidak akan mampu memperdengarkan orang yang telah masuk ke dalam kuburan.
Ini mendatangkan memberikan kepada kita pelajaran pentingnya kita memiliki teman yang baik, teman yang saleh. Begitu dia tahu kita dalam keadaan sakaratul maut, maka dia akan datang kepada kita mentalkinkan la ilaha illallah kepada kita. Dia akan membimbing kita, dia akan menenangkan kita. Bahkan andai kata kita sedang sakit parah, begitu dia jenguk kita di rumah sakit, menai damang salam lepun. Mana merpak nganayo pun idayang pe solat. Dia ingatkan kita dengan zikir kepada Allah. Tapi miangan nanampu agama Allah. Tayo karap mati donya ibu ingat. Tayo karap mati donya ibu ingat. Malaikat maut atau dia dalam keadaan hampir maut. Ibu ingat tender ibu ingat. Pada buduk sefi ngaji dah ikut tender juga. Masalah ini orang hampir mati. Bedakan dengan anak itu mata mihana umpum agama, kondisi mereka bukan justru membahagiakan dan membantu kedua orang tua mereka yang dalam keadaan sakaratul maut, justru membuat kedua orang tua mereka semakin sedih. Nah, sebuah kejadian insiden yang bisa kita ambil pelajaran. Seorang ayah insiden lalu lintas. Dia pun dilarikan ke rumah sakit umum suatu daerah. Begitu dia dilarikan ke IGD dalam keadaan sakaratul maut. Tapi bisa melihat dan bisa mendengar. Masih bisa melihat dan masih bisa mendengar. Sebagian anaknya datang hanya bisa menangis-nangis. Datang anak perempuannya dengan baju yang cukup ketat bersama pacarnya. Kemudian dia sambil memeluk pacarnya yang laki-laki, menangis-nangis. Mudah tidak ya harap meninggal. Ya apa? Pelajaran jadi cowok jemaah. Yang lagi yang kondisi yang dayung yang nampu maka agama. Pemanfaat jaya klik-klik. Ya. Pandangan terakhir, penglihatan terakhir orang tua kepada anaknya dalam keadaan dia sakaratul maut adalah anaknya dengan baju yang ketat, perempuan bersama pacarnya yang belum menikah dengannya. Maka cukup sedih. Orang Syiah lagi yang merpa anak, tahu salah jemaah, mina anak lagi yang tahu yang kalah, tahu yang salah menurut orang-orang. Orang Syiah yang salah. Mi orang Syiah pun agama, ate ubud anak gejap, na gepurno agama. Baik dia kuliah umum ataukah kuliah agama, tapi naik belajar agama mumpung sunnah. Ya nak payah tayuli. Ya. Hai pilih dah. Dari mulai sakit pun hai pilih. Baik dakun yang lain kotoran tayu hai pilih bab pembantu. Irah kedroi. Mi tayu tengah sakit baik dakun pekerjaan ukuran mi gara-gara inang hai hanji berbakti ke tayu ina-ina kita je ceri. Nya nak umpum agama. Nya kan? Tapi mi nak umpum agama ia ikarap meninggal. Pembantu kirim, je lepeng pembantu kirim. Atau alasan tengah jai kula beasiswa luar negara. Nyo mi tahu hai mak tua. Nyo beasiswa hana bertentai merpali nyeka pasti ha merpali beasiswa nyo lon tuan wong. Tapi mi ana umpum agama bedakeun beasiswa. Inang yang cukup laga, yang cukup cintai. Mio gara-gara inang yan ji hanjut diurut, tidak bisa berbakti kurung ceri inang yan. Itu je ceri. Mio gara-gara inang yan dia durhaka kepada bapaknya, ibunya. Karena dalam Islam hanya istilah mantan bapa atau mantan ibu. Tapi dalam Islam istilah mantan suami atau mantan istri, mantan bapa, mantan ibu hanya dalam Islam. Tapi mio mantan inang, mantan lakona dalam Islam. Maka ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke Mekah dari Syam, beliau mendapati istri Nabi Ismail di rumahnya, dan Ismail alaihi salam sedang pergi berburu.
Karena ate kala Nabi Ibrahim inang Nabi Ismail hanagar perilaku suka mengeluh dan suka menceritakan kekurangan dalam rumah tangganya, dan hanya itu bawahnya adalah Yahduan Nabi Ibrahim yang merupakan orang tua daripada Nabi Ismail dalam Sahih Bukhari. Maka gepegah li Nabi Ibrahim ba inang Nabi Ismail nyom yo Ismail tu tolong ne pegah tiat nyo pintu rumah kaji gantau inangnya nampung pu pintu rumah ngan polos wa Nabi Ismail gepegah hai beno natro urang na urang tuha meno ciri-ciri hanalum jamu pi halah urang tuha ya. Kele Nabi Ismail, apa pesan beliau? Punang pesan lagi kan? Hai anak pesan kecuali pintu rumah you kan tahu lagi kan? Yang hai pesan. So Nabi Ismail yang ke ayah handalun tuan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang maksud lagi pintu rumah adalah igata. Mulai orang yang kaji awal rumah. Igata kalun ceri. Karena perintah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tentunya Nabi merupakan wahyu dari Allah. Dia pegang apa? Contoh yang kedua, ja'tira urang ba Abu Darda radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi. Gepegah ba Abu Darda, wahai Abu Darda, lon tuan cukup cinta ke inang lon tuan. Tetapi ya lon tuan giyu ceri. Oleh Abu Darda, aku mendengar Nabi SAW bersabda al-walidu awsatu abwabil jannah fa'adhi'hu aw ihfazhu. Bapa kamu, seorang bapa adalah pintu syurga yang sangat besar untuk seorang anak. Silahkan engkau menyia-nyiakannya atau menjaganya. Abdullah bin Umar bilagian diperintahkan oleh Umar untuk menceraikan istrinya. Hanggetim ja Umar bedah pegah pada Nabi. Maka Nabi pun memanggil Abdullah bin Umar menyatakan talliq imra'atak. Wahai Abdullah bin Umar, mencari lagi binang-binang. Nyom anak yang pun agama aja. Patung le anak mit lawanya hitung mai, hitung yahi karena hana mangak ngurinam. Ye urang kaya imang inang matang laga, inang matang pejabat, ma yang kedua hitung. Nih. Ataupun itu mejak ma yang kedua rumah je ke pembantu, tiga kerja dari kampung je ke pembantu rumah han tadi. Ha? Dua orang kerja mai lagi kampung je ke pembantu, pampers anak baji irah, kotoran anak bak mai, padahal dua orang kerja dari kampung, ipegang ke pembantu. Baik takun ya abah-abah jalan yang buta-buta kota setempat. Ya abah wisata kuliner untuk makan-makan, ha? Baik takunnya dua orang ngai rumah mina merpa leh tiga leh dua ga kai ganji kiban anak ayah anak agama yang kelangnya kondisi tai mudek dalam keingkuan nampung sunnah. Tetapi di sini perlu kita terangkan bahawa Imam Ahmad ketika ditanyakan tentang menceraikan istri demi berbakti kepada kedua orang tua, kata Imam Ahmad, ya, apabila ayah kamu itu seperti Umar bin Khattab, artinya kalau memang ayah kamu itu orang yang berilmu, dia meminta kamu menceraikan istrimu bukan karena urusan pribadi dia dengan istrimu, bukan karena faktor dunia, tetapi karena orang tuamu tahu ini istrimu adalah durhaka kepada kamu, istrimu wanita yang jelek akhlaknya, jauh dari Allah Jalla wa'ala, kemudian dia memerintahkan engkau untuk menceraikannya, baru dianjurkan untuk menceraikannya. Kalau bukan karena nilai agama, hanya karena urusan dunia, ya, yang sepele dia minta cerai, dia minta untuk kita menceraikannya, maka menceraikan istri semata-mata karena seperti itu bukanlah sebuah bentuk bakti kita kepada kedua orang tua yang harus kita lakukan. Demikian rinciannya. Tapi syahidnya jamaah, demikianlah kita kalau kita memiliki anak yang tidak paham agama. Nage cerita benar.
ya karamati mende kai ja isah bak gliung la ilaha illallah la ilaha illallah kai isah mana nya ijai gede ya karamati berlumuran darah ya ijak dengan cewek ijak ya ngagam ijak dengan pacarnya dengan baju yang cukup ketat mau dah sedih dah dia harap meninggal yang kenyana nampu agama nah kejadian jamaah kejadian yang amat menyedihkan seorang anak laki-laki yang pertama sehari-hari menyukun bahasa Dayu Aceh beda kun nan gop nan yah nan roh na itu tau nya perumpamaan Dayu Aceh kan cukup parah kami urang kalagian hai beda kun nan yah nan roh na itu tau nya pulau na perumpamaan lain lah kerana yang hana beres dalam bahasa Aceh beda kun nan gop nan roh na itu tau hai sumayang lima watetan muka ganja muka sabu yang kondisi sehari-hari menan meninggal mai ada yang ipegah sesat, ipegah wahabi nyoje dari mulai pun kadi urus-urisi, dari mulai sakit pun. Ya, menuntut ilmu dia pulang. Dari Pulau Jawa pulang ke Aceh. Ya. Menan meninggal, iqbal masjid ada yang dang ke imam, ya, angkat jenazah, turunkan jenazah. Ji ijak masjid, tapi idang luar masjid. Hai dah mau masjid. Baik dah kerja ke imam jenazah mereka ngayan je ke imam jenazah nak pun. Baik dah kerja ke imam maka makmum hitim. Duduk di luar masjid. Ibunya sedang disolatkan jenazahnya oleh adiknya yang dia tuduh sesat. Ya. Di saat solat jenazah berlangsung, dia bukan ikut berjamaah menjadi makmum solat jenazah orang tuanya. Dia duduk di pinggir masjid sambil menangis sedih. Dah sedih dah mak meninggal. Dua bab ini masjid. Je kebunan halangan jemaah. Hai beda kedai udang imam jenazah mai, maka makmum hitim. Emang orang mio hanata dengan Allah, mio nak terjadi sesuatu, enggak bisa dia spontanitas bisa beribadah kepada hati. Mio hana biasa hati. Lagi orang tengah insiden pesawat kena. Jarang nak orang itu berzikir. Tergantung kebiasaan dia sehari-hari. Naurul dengan dalam pesawat itu mana? Ati pesawat kah bermasa itu mana? Kan istighfar pakan karena memang kebiasaan dia itu mana? Ya. Menan si urang hana biasa solat. Dak dalam masjid pi dak pakat. Tadu dalam masjid azan item tu bit. Hai solat. Kaker hati. Nyan contoh, mi tanya lingkungan atau anak tanya hana mampu agama aja. Ini salah satu pelajaran kita cok dari kisah Abu Salamah suami yang meriwayatkan hadis ini. Nah Nabi tapi nangan engkau cukup bahagia. Tayo sakit ijak angan tapi ingat salat, pegalu salat. Ya, berarti. Ibaca Al-Quran di samping nayo. Nyotro angan tayo di rumah sakit. Ya. Ti hanya dak pegah balik. Dari pun ijak sampai iwo masalah doa pegah batayo. Akhirnya tayo yang kerap mati kan syurga tinggal ada. Ya, kan neraka tinggal ada. Justru dunia tinggal ada. Semakin cinta. Nah, kira orang gaya daerah Aceh. Sebuah daerah di Aceh. Kerap meninggal, ija awak aribayan iu teken riba dalam zikir tu kita. Pada kerap meninggal. Dan peng dengan tanda tangan tersebut ratusan juta bagi beliau sangatlah kecil, kekayaannya milik ratusan miliar. Tapi karena kabiasa paitehak galak cok peng riba, karap mati mata ke cok peng riba. Hana beli tanda tangannya mati. Maka je betul yang pegah oleh ulama, man kana ala syai'in i'tada alaihi wa man i'tada ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'itha alaihi. Barang siapa yang sering melakukan sesuatu, dia akan terbiasa dengan sesuatu itu. Kalau sudah terbiasa dengan sesuatu, dia pasti mati di atas sesuatu itu. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu. Begitu Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah sedih. Hai kibah tadi lako ke meninggal.
nyuri nang gad akai tayang ke lako pitang dengan pasti sedih mio lako meninggal kecuali lako bro akai mana meninggal berbit tu pakai andriawan meninggal cukup trip aku pray mati ke nyo baru mati alhamdulillah ya Allah ketujuh syukur lako mati ya na urina langian le tak kala lako ke bro akai lako ke bro akai mana mati ke gitu lo ke keun lo trip dah mati drewai kau melake letong liko kau melake bu mati nyo baru mati alhamdulillah mati hit hai bro akai lako aduh sumpah ti bro hai doa langian leurina Ummu Salamah lah pun sedih dan berduka. Kemudian Nabi mentakziah Ummu Salamah. Gepurno tabuh doa li Nabi untuk Ummu Salamah. Yang pun Ummu Salamah agak berat baru ucapkan doanya. Kadang-kadang dengan sedih dah. Berdoa aja jemaah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nyo hendak kita hafal jemaah. Doa haji, ya Allah berikanlah aku pahala atas musibah ini dan berikanlah aku penggantinya yang lebih baik. Timbul tanda tanya di Ummu Salamah yang hati ingin man ikna uragam yang lebih baik dari Abu Salamah. Kan nyana tahu doa haji, kandungan doa haji. Karena bagingan Abu Salamah suami yang dah paling luar biasa. Hantar pikirkan, hantar besit di hati kan, sampai dia mengkawin dengan agam lain yang lebih hebat dari Abu Salamah. Dia Abu Salamah meninggal. Nyana ya hati Ummu Salamah hantar pikir membacut bi. Tapi menan Nabi purno doanya, ya Allah berikanlah aku pahala atas musibah ini wa akhlif minha khairan minha. Nabi pegantau yang lebih lain. Timbul pertanyaannya ya hati, mungkin agam lain, nalako lain yang lebih hebat dari Abu Salamah. Cuma pegahli Ummu Salamah nyo petunjuk Nabi pasti yang terbaik. Maka beliau pun membacakan doa tersebut. Begitu masa idah Ummu Salamah kabeh, gejak Nabi ke Pinang Ummu Salamah. Ge Mekah kawin Ummu Salamah. Barulah Ummu Salamah sadar bahawa ada laki-laki yang lebih baik daripada suami beliau yang telah meninggal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik. Nyo baru dengan tadi dia menangan sahabat ya meninggal itim kawin dengan inang mau menikahi istri sahabatnya yang telah meninggal. Nyo berat baca pembahasan ni kuri nang likut. Tapi nyo hukum Allah ya. Tapi benar depa Ummu Salamah wadian umur karab 60 tahun. Karab 60 tahun. Jadi poligami itu banyak nilai-nilai yang kita inginkan darinya. Ya, contohnya poligami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari keseluruhan istri beliau hanya satu istri beliau yang muda dan gadis Aisyah. Ummu Salamah ketika Nabi menikahinya umurnya kurang lebih 60 tahun. Ya. Anak raya-raya dan Nabi memperlakukan anak tirinya dari Ummu Salamah seperti anak kandungnya. Ya. Nilai-nilai rahmat terwujudkan di dalamnya jemaah. Dari kisah Ummu Salamah tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahawa seorang muslim, seorang muslimah jangan pernah pesimis dari rahmat Allah atas musibah yang sedang menimpanya. Terkadang Allah uji keimanan tayo dengan sabah musibah yang tayo tapi ki mungkin tayo akan kaya alam lehyan. Mungkin. Dengan sabah musibah sang mungkin le tayo udip lehyan. Dengan sabah musibah sang tayo mungkin le bisa bahagia. Mungkin le na gantau. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya kan? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah cuma menyatakan kun fayakun. Nih, makanya Allah menyatakan wala tayassum min rauhillah, jangan pesimis dari rahmat Allah. Ibrahim alaihi salam gejuk anak oleh Allah umur gayan dengan Sarah atau umur gayan ke 80 tahun dari Hajar.
lahir Ismail alaihissalam 82 muka. Secara medis mungkin na keturunan. Secara medis orang paling terakhir na keturunan yang agama umur badung. Umur badung 60. Ibrahim nana gejo anak oleh Allah umur 80 je. Dari Hajar lahir Ismail. Lahir belah tahun lahir Ismail, lahirlah Ishaq dari Sarah, isteri pertama kan yang umurnya udah 90-an tahun saat itu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bahasa yang nak kira apui di masa Nabi Ibrahim bisa dingin. Itet apui cukup raya. Nabi Ismail ipulhun, kemudian itik yang apui. Tiba-tiba perintah Allah kepada api turun, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Hana dudung Nabi Ibrahim. So yang pernah prediksi Namrud wadanya mati dengan kondisi lagi yang hana orang prediksi wadanya. Doa aja mah. Namrud raja lemboi tha, urang lemboi thai doa tumpa je pebut. Hayati Nabi Ibrahim mendakwahi dia menyatakan ana uhyi wa umi, tuhai Ibrahim kan Tuhan roh matang yang je pudek pumati long je ku pudek je ku pumati ti kan Tuhan ka madang angka cukup kasar bahasa lengan kan cukup kerati hai lengai itu dalam surah Al-Baqarah kan long je ku pudek urang je ku pumati urang kan Tuhan roh madang ikan di namrud kibanya raji ye urang nyo ku mati ipoh ju mati kan nyo ku pudip hana ku mati pudip long je ku mati je ku pudip makai ya Nabi Ibrahim bukan enggak bisa bantah tapi boleh ingin membantah dengan sesuatu yang membuat dia telah langsung terdiam. Apa bukanlah Nabi Ibrahim innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Tuhan dong Allah mampu mengeluarkan matahari dari arah timur. Kalau kamu mampu, coba kamu terbitkan matahari dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar, baru terdiam, tidak bisa menjawab lagi. Baru kalah Namrud. Kibang gepoh oleh Allah Namrud jamaah. Lalak tamang hidung dikerek. Tina kai lalak. Badan sehat, dia bukan dalam keadaan stroke, masuk lalat oleh hidungnya, tembus kotaknya. Setiap hari dia mukul-mukul kepalanya, meminta orang mengeluarkan lalat yang sudah ada di dalam otaknya sampai mati je. Maka kita tak perlu pesimis. Selama matang je dalam doa, kenapa ya ada? Yang umpang je ipatau. Ipatau yang umpang icor lah umpang. Kenapa ya dia? Matang je dalam doa, kenapa ya? Yang poh dia mati je, yang cor dia mati je. Apa mati je? Padu krek na budeji, padu rebero, padu jutaro na batukan, padu boh nama toteng. Dia bisa pakai baju anti peluru, rumah anti petir, anti peluru, tapi siapa yang bisa hidup anti malaikat maut? Yang tank tanpa oleh malaikat maut. Yang tank tamang malaikat maut getarik, yang tank getarik. Iku pasukan elit getarik nyawang oleh malaikat. Tengah ini tembak kau getarik nyawang oleh malaikat. Kepuya ada. Doa aja, enggak perlu pesimis. Kita hidup ini, kita ada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 23 tahun penuh ujian. Ya dah fikir-fikir mungkin tersebar dakwah Nabi. Dia dah fikir dengan logika kan. Hai ke bedah pun diroga di tengah-tengah masyarakat lagi. Sahabat-sahabat kan ada yang ditangkap disiram dengan air timah yang mendidih lagi Bilal. Nah sahabiah yang bernama Sumayyah ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal. Nabi enggak bisa buat apa-apa. Kepala Nabi kita dihargakan 100 ekor onta oleh orang Arab, oleh orang Mekah. Nabi payah pelung ngutubit dari Mekah ke Madinah malam murah pelung dua dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagian sahabat harus hijrah dari Mekah ke Ethiopia Habasyah. Mereka fikir-fikir mungkin bisa tersebar lagi orang Islam. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Menanti Ummu Salamah
baru fikir long ka Tuhan umur 60. Abu Salamah orang lakon cukup gak akai. Mungkin orang lain yang lebih gak akai, yang bisa membahagiakan lontuan. Tapi karena Allah telah menetapkan kaedah bahawa dengan kita mengikuti agamanya, petunjuk nabinya, kita akan selalu berada dalam kebaikan. Menan Ummu Salamah getem amalkan yang Nabi purna, maka Allah gejuk pengganti yang lebih baik jemaah. Menanti urinang meninggai lako terkadang misalkan ngayan dalam rantau. Lako meninggai ngan sira urinang hana pekerjaan, hana pendapatan pribadi, ya rumah sewa, ya hana simpanan dari suami. Yang cukup baik jemaah. Urinang lagi ngan sebatang kara. Urang ci gahanale, keluarga hanale tiro gai udip. Suami kam meninggai. Ya. Anak mata ubud-ubud. Ya, rumah sewa. Dan ngan hana pendapatan pribadi. Cukup berat udip lagi jemaah. Sebagian wanita langsung terpancing kalau dia hidup di kota besar, terpancing mencari uang dengan cara-cara haram. Tapi kalau dia wanita muslimah, punya iman, punya tawakal kepada Allah, dia ingat masa depan saya, rezeki saya, kebahagiaan saya bukan di tangan suami saya, tetapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bertakwa kepada Allah, pasti akan turun pertolongan dari Allah. Karena Allah yang berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan senantiasa memberikannya solusi, memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak ia prediksi. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup untuk dia. Allah Maha menang atas segala urusannya dan segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa Ala. Terkadang di situ seorang diuji oleh Allah. Dia tahu pekerjaan haram. Cuma kerana syaitan ibi bisikan dia yang kutubit dari pekerjaan haramnya, kui pajuh namit. Kibai kula namit. Dia misalkan karyawan riba. Kepala cabang long. Ayat hadis tentang riba dia sudah tahu. Orang yang makan riba, karyawan riba, nasabah riba, dimasukkan kala jengking dan ular ke dalam perutnya dari semenjak dia di alam kubur. Dia sudah tahu ayat Allah, fa'dhanu biharbi min Allah. Kalau kalian enggak bertobat dari sebagian riba, maka umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Ini tubit, ini mulai maina. Ya. Kalau tubit, pui baju namit. Hana pekerjaan lain, basic lain pihana. Ya. Miawalai itu bit, je kerjanya kerja je ilun tuan ti hana keahlian kecuali ti no. Ti lengi pegat oleh setan ni. Minta nak dipedingai but-but yang harap dibuat kita pitam oleh setan. Tapi kalau dia keluar, Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik. Innaka lan tad'a syai'an itiqa'a lillahi illa a'tallahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada yang melata di dunia ini kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra takhudhu khimasa wa taruh bitana. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan untuk kalian rezekinya sebagaimana Allah telah memberikan rezekinya kepada seekor burung yang keluar dari sangkarnya karena lapar kemudian kembali dalam keadaan sudah kenyang. Tinggal kita melakukan sebab upaya yang tidak bertentangan dengan agama Allah, serahkan kepada Allah. Ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh. Tidak ada yang mati, hana tidak ada orang mati kecuali rezekinya sudah dia konsumsi dengan sempurna. Kalau rezeki kita belum habis kita makan, kita terima, tengok mungkin mati. Maka mati, pasti rezeki jatah dia sudah habis diambil. Sudah sempurna diberikan untuknya. Semuanya sudah dia konsumsi. Kalau belum, dia pasti enggak mati. Enggak akan dimatikan oleh Allah. Tenang dia tengok lagi. Hana apa dia minta peng-peng harum. Andai kata pun tengok mati gatin, hana masalah.
Yang bahaya mati dalam keadaan lepeng harum yang perut. Motor ngempeng harum, rumah ngempeng harum. Ya. Lu dalam ngempeng harum. Ya. Jabatan dapat pun dengan peng harum sid. Ikulangan cara harum sid. Ayu lahmin nabata min haram fannar aula bi. Daging mana saja yang tumbuh dari harta haram maka neraka adalah tempat pasti untuknya. Ini ancaman hadis Nabi. Ya. Ayu lahmin nabata min haram fannar aula bi. Daging mana saja yang tumbuh dari harta haram maka neraka adalah tempatnya. Ada yang berani bermain-main di neraka Allah yang satu hari di dalamnya paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya khamsina alfasana seperti 50.000 tahun di dunia ini. Azab yang paling ringan di dalamnya adalah seorang hamba diletakkan 2 bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan mendidih otaknya. Dan Allah memang sudah buat kaedah dengan harta haram kita enggak akan bahagia. Orang lain mungkin melihat kita bahagia, punya mobil, punya rumah, punya ini, punya itu. Tapi kita sendiri tahu hati kita enggak pernah nyaman. Anak kita nakal, istri kita nakal, ibadah sulit, hati ini keras, sulit menangis, sulit baca Al-Quran, sulit khusyuk di dalam salat. Hati selalu gelisah, bimbang, enggak pernah nyaman. Karena memang Allah telah menyatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal saleh, lelaki ataukah wanita, dan dia memiliki iman, akidah yang benar, maka kami akan memberikannya kehidupan yang indah dan kami akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih bagus dari apa yang telah ia perbuat. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hati hanya tenang, hanya nyaman, hanya tentram tatkala engkau beribadah kepada Allah. Laisal ghina an kathratil 'ard walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, dalam hadis ini Nabi membuka harinya dengan memohon kepada Allah 3 hal, ya kan? Yang sedang saya bahas. Kata Ummu Salamah, setiap selesai salat subuh Nabi selalu membacakan doa tersebut. Saya ulangi lagi ya, agar yang belum menghafal bisa menghafalnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu agama yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Nyul heboh yang pertama kali Nabi memohon kepada Allah, yang dengannya beliau membuka pintu harinya. Coba dibacakan membuka hari. Pintu hari dibuka oleh Nabi dengan memohon kepada Allah 3 hal. Yang pertama ilmu agama. Karena ilmu agama sumber kebaikan jamaah yang dimuliakan Allah. Hanya ilmu agamalah yang mampu menuntun kita ke syurga Allah. Tanpa ilmu agama kita tidak akan tertuntun ke syurga Allah Jalla wa Ala. Karena Nabi yang telah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya syurga, jalan menuju syurga. Berarti orang yang sedang memondokkan anaknya di majlis di ilmu agama, yang pelajari Al-Quran dan hadis, dia sedang memberikan bekal anaknya menuju syurga. Itu yang akan memudahkan anaknya, cucunya menuju syurga Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Kata Imam Ibnu Hajar, "Faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullah, wa man hurimahu fahuwal mahrum." Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan kunci kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka sungguh dia orang yang merugi. Maka beruntunglah orang-orang tua yang mereka tega, bersabar, tabah anak yang pergi dalam keadaan masih muda menuntut ilmu agama. Itulah harta kita yang paling mahal, jemaah.
Andai kata kita punya anak 10, semuanya pejabat, semuanya tiap bulan bisa ngasih uang seberapa saja yang kita inginkan, bisa beli rumah, beli mobil, beli ini, beli itu. Yang satunya miskin tapi dia penuntut ilmu agama, dia taat kepada Allah, dia paham ilmu agama, punya ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, tahu ilmu agama. Demi Allah, yang paling bermanfaat adalah yang ini jamaah untuk kita. Jangankan di akhirat, ke akhirat ajalah idonya pi ji yang bermanfaat. Aci me tanya sakit, tau yang wo ya urus tanya sakit, yang tim rakyat tanya tau. Anak pejabat beno, pe anak yang jabat beno. Ha, yang pejabat beno kai pegahnya tengah nak proyek tagonyo ya Allah. Mi anak kuter proyek kacau. Ya, nyot yang tak bodoh, nyot tengah nak kunjungan kerja ke Amerika, perbandingan kena kedai. Mungkin lu bertinggal dengan pejabat lain lu jak. Yang tak bodoh tengah ku kawai komandan ya Tuhan. Ya hai karak mati hai tu mai kawai, komandan ni kawai dengan sehat. Atas ni kawai. Han cukup pedih ya mah. Kejadian belum lama ya mah. Dekat ya. Yang saya lihat sebuah pelajaran. Ya, saya sebutkan secara umum saya sebagai pelajaran ya mah. Seorang ibu kaduha urineng, ya, suaminya sudah meninggal sebelumnya. Ya. Kemudian dia tinggal sebuah rumah itu milik dia. Tinggal bersama dia anaknya, menantunya. Ngang kaduha sakit cukup le ka sakit. Uring ibu, urang tuha, ibu-ibu. Sehari-harinya guruh ya anak cucu. Cucu je kula ngaem petiap mandu. Anak yang karepi ngaem siap minta ngaem tabu. Dalam keadaan sakit parah, ibu luar Aceh. Ibu ipu ambulan. Anak hai ambulan. Ia mata pribadi roy. Justru yang pengen ngaem dalam ambulannya tetangga setempat. Nah pedih lah yang sama. Nah pedih. Pedih dan anak pejabat. Lakau anak pejabat anggota pejabat tinggi. Ya. Suatu daerah. Nah pedih lah yang mah. Pedih dah. Hai tanya kata sakit ka koma. Jantung masalah, nyo ka masalah, je ka masalah. Padahal nyan anu awai yang raek tau. Nyo tepa urang cik tayo awai merasa jijik dengan kotoran kita, hana ada lepe je tayo. Nyo kan? Pai tayo obut ate dato umah kotor daerah arah karo. Kiban je tayo jamu mah. Ke lagi bentuk aja mungkin tayo madu bentuk manu je no. Tayo yang nak mik jenok orang tua sakit, enggak berani dia sentuh, enggak sanggup dia cuci kotoran orang tuanya, merasa jijik. Pada orang tuanya enggak pernah merasa jijik dengannya. Ya. Pula memang pasangan yang naga kai, ya. Menaya oh kai deut dia lakoi. Tak ka boleh lakolong apa ka boleh orang ci ke. Ya, punya kawan baik ka balik li. Ikut dia orang ci. Ikut dia lakoi. Nampak berapa? Kemudian anak satu lagi urang cik tengah sakit parah jamaah ilmu, sakit parah. Karena tengah liburan tikula anak mit itim tinggal main tengah sakit. Ya liburan sekian hari, mai tinggal ilmu. Ya intat bakal itu bodoh. Hang hati lah meh. Tayo tengah sakit parah, karam mati itu. Anak ibu tinggal tayo hanya untuk pergi liburan bersama suami, anak-anaknya atau bersama istri. Karena anak-anak sedang liburan sekolah. Hendak kiat dia jemaah. Cukup tadi. Idonya ada makan kalagian di pegat dia. Maka ji anak miana to dengan Allah nampu agama bedakan untuk akhirat untuk dunia ana manfaat jemaah. Kepenana pangkat luar biasa pangkat. Ya. Nana pangkat luar biasa pejabat negara dan seterusnya. Tayo meninggal hitam tu mana? Tayo meninggal hanji dia imam jenazah. Cara iputran jenazah nam. Ya hai meninggal, mak hai meninggal gila kali orang kampung draw nadang imum. Karena kalau ngan pejabat, kalau ngan yang paling tuha. Ya, anak pak berapa kag tulak dia orang mandum, kag gedang itu kan apa tulak. Dang de imum Allahu akbar. Menan takbir yang kedua Allahu akbar pram itran ruku. Kira lagi sembahyang biasa salat jenazah. Ya, pas takbir kedua itran ruku Allahu akbar brum itran ruku. Ana umpum salat jenazah. Han tadi lagi jemaah. Kan cukup pedih lagi cara itu sembahyang jenazah dia.
Toh yang talah, kurang si yang talah. Akibat toh yang paling manfaat. Yang pun agama mana. Yang mungkin ti bulan beda ki kirim peng kata mekai wa rumah tika tak uler ni. Pai dah jauh ber lah. Ha? Mioji wa rumah kata ke uler pai dah minta ber. Untuk ipu wa rumah je kenapa ipa jowana je. Tapi mioji pun agama Allah ji yang paling bermanfaat katanya jemaah. Kenapa? Karena setiap ibadah anak itu akan mengalir kepada orang tuanya sekalipun dia tidak mengkhususkan niat untuk orang tuanya dan tanpa mengurangi pahala dia. Imam Ibn Katsir berdalil dengan firman Allah dalam surat Yasin yang berbunyi wa naktumu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Dan kami akan menulis apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka tinggalkan. Di antara maknanya kata Ibn Katsir adalah anak-anak saleh. Sebagai contoh misalkan anak dengan hijab but di pondok pesantren di solat lewat jamaah 5 waktu, solat sunnah, puasa sunnah, baca Al-Quran yang satu hurufnya 10 pahalanya, ibadah-ibadah yang lain, itu semuanya mengalir 100% untuk kedua orang tuanya yang masih hidup atau yang sudah mati tanpa mengurangi pahala dia sekalipun dia tidak meniatkan khusus untuk mereka. Kiban keuntungan dia jemaah. Ya, tapi nana pejabat ya, rumah beberea, motor beberea, anak cukup bela, anak cukup lagak-lagak, inang cukup lagak-lagak. Beda keng ketanya kedro yang lah tumayang haidam. Ya, beda keng inang anak je yang merupakan cucu tu hai turi tayo sebagai kakek. Malai yang kakek karena kakek orang kampung, orang tua, orang katin. Tetap yang berilmu tadi yang bermanfaat buat kita aja. Maka betul-betul yang harus bersyukur mianana itu menuntut ilmu agama dan hendaknya diusahakan anak itu mau menuntut ilmu agama sesuai dengan kapasitas masing-masing. Maka dalam hadis ini yang pertama dari 3 hal yang Nabi membuka pintu harinya dengan memohon kepada Allah Jalla wa Ala adalah ilmu agama. Yang kedua, rezeki yang halal. Karena rezeki itu harta jamaah. Yang halalnya itu dihisab oleh Allah. Yang halal dihisab oleh Allah. Ya. Yang halalnya dihisab oleh Allah. Yang haramnya diazab oleh Allah. Ya. Nabi melihat seorang dalam neraka Allah dikarenakan sya'latin ghallaha, satu sandal yang dia curi. Sebuah sandal dia curi, ya. Yang punya negara ghanimah yang belum dibagikan, yang dia berhak menerima tapi dia ambil sebelum dia bagikan, menjadi sebab dia masuk neraka. Mampulah menyopeng negara imarah 10 juta imarah 10 juta ya, untuk bisa nyetor ke atasan ya, di marab ini di marab itu ya. Tugas 5 hari ya, tugas cuma 2 hari dibuat 5 hari ya. Habis pembangunan 500 juta ipegat TM. Dia udah ada tunjangan, udah ada gaji, masih juga menerima fee dari kontraktor dan seterusnya. Itu haram. Itu apa kita kaya dengan cara seperti itu? Seorang sahabat Nabi diberikan tugas oleh Nabi menjadi karyawan Baitul Mal. Ya, Ibnu Lutsbiyah namanya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Terus datang menyatakan ini untuk Baitul Mal, ini fee, ini hadiah dari sebagian masyarakat saya. Tahu dia Nabi, hai, afala jalasa fi baiti ummi, aci nuduk irmu hana kujuk jabatannya. Merpa hadiahnya. Tidur irmu. Kini Nabi. Begitu juga. Cuma anda enggak punya jabatan itu, dapat enggak hadiah itu? Bahkan sebagiannya bukan hadiah, udah jelas-jelas suap menyuap. Hai dari awal pun ke le pejabat long 20%, pai dua hadiah. Cuma sebagian orang punya kaum suap menyuap itu pura-pura pengo, yang juk pura-pura pengo, yang terima pura-pura pengo. Ya, juk punya kali hentu. Ya, atau juk kana, juk bentuk motor dan yang lainnya kan pura-pura pengo nanti ya. Yang juk pura-pura pengo, yang terima pura-pura pengo. Tetap suap. Ya. Sebagai orang tiana malari dari poin menangkan. Padung kata juk. Yang lain siap 20%, miadok 15%, cok the love you. Cok the love you. Tim juk 25%, pemenang. Ana malali.
Ya liburan paling kontraktor ke telefon. Hai, long kena jak liburan orina ngene. Kepa yang melaki bapak kan cukup ina udip. Bahagia udip lagi. Hormat hidup lagi. Tapi mi orang ya peng roy hal gejak ulang. Hasil belang ke baju atau kemukat atau gaji tunjangan tidak meminta-minta kepada, tidak merengek-rengek, tidak menerima uang haram walaupun hidupnya sederhana, mati nyaman kan. Hisab mana tu? Be'takeun yang haram jamaah. Dalam sebuah hadis Nabi sebutkan orang yang miskin duluan masuk syurga daripada orang kaya-kaya yang memang mereka kayanya dengan uang halal. 50 tahun atau 50 tahun le urang gasin tambang syurga, baru urang kaya je tambang syurga. Nya urang kaya yang taat, yang hasil kekayaannya yang kekayaan dari hasil yang halal murni. Nya kaya dengan harta yang haram tiada bahaya. Makanya Nabi minta rezeki yang halal, karena rezeki yang haram hana manfaat. Bedakan ke akhirat idonya api hana manfaat jemaah. Han tenang udip tengok je. Han bahagia. Walaupun matang bahagia, nya istidraj dari Allah benar depa. Teruk tirau tayang bahasan Al-Basri. Hai Muhammad, ukalan tijai maksiat tapi rezeki cukup lancar. Karir gat jabatan beres, pada gila tai bubun maksiat. Kau bisa? Berkata oleh Hasan Al-Basri, fa'alam annahu istadraj. Annahu istidraj. Mianana kalian engkau lihat seorang yang selalu bermaksiat tapi rezekinya semakin bertambah, semakin bagus, yang istidraj dari Allah. Allah ulur-ulur azab dari dia sehingga azab datang dalam keadaan dia tidak sempat bertaubat. Han bahagia aja. Bedakan akhirat idonya mentang tengok han bahagia ngempeng harumnya. Ya. Terkadang sebagian orang punya pekerjaan han tengok malam. Suruh HP matang kam ke malam. Ya, baik tubit bak nomor HP suatu instansi yang bagian peras memerah kata ke oleh aju nyo padung kira-kira laki nyo pelom payah aku pulau untuk store gawayan nyo bukan ha baik tubit nan di HP suatu bagian suatu kalangan ya su kalangan yang bagian peras memerah tak ke oleh menangkalan nan wayan umah nyo pelom payah aku pulau saja ku telefon dia bang nyo ham ke yuk tiplo mi wayo laki Tekik ulai ke? Ya. Balong kalangan lain ni perkara menoi perkara mede. Kapai hajuk kuno, tiram gede, tiram yang ada tonggro ke. Ya. Utang ku amak duduk ino de. Ya. Dengan cara yang haram. Han tenang. Hai kali Allah yang pegang kaedah, ngempeng harum han bahagia dunia akhirat. Tajak dah pegang bahagia. Cara neong Allah. Ya. Kemudian yang terakhir Nabi memohon kepada Allah amalan yang diterima. Dan tadi malam sudah kita bahas bahwa amalan itu diterima oleh Allah tatkala memenuhi dua syarat: ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Coba perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah. Dan sebelum Nabi memohon rezeki yang halal dan amalan yang diterima, Nabi memohon ilmu agama ilai kan? Kenapa? Karena ilmu agama sumber rezeki yang halal. Tanpa ilmu agama seorang yang jualan bisa jatuh kepada cara-cara yang haram. Demikian juga ibadah. Tanpa ilmu agama dia akan melakukan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sehingga tidak diterima oleh Allah. Makanya di dalam hadis ini Nabi sebelum memohon harta dan amalan, Nabi memohon ilmu terlebih dahulu. Karena ilmulah yang akan menuntun seorang kepada rezeki yang halal dan kepada ibadah amalan yang diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Nyo modal udip ayo jemaah. Nyo kegejuk oleh Allah, bersyukur, jaga. Nah, sebagian watai untuk nuntut ilmu agama, sebagian watai itu kerja minta peng yang halim, minta nafkah yang halim. Sebagian watai lagi tayo untuk beribadah. Watai tayo kata terbagi-bagi. Sebagian untuk ilmu, sebagian untuk mencari nafkah, sebagian untuk ibadah. Cukup senang udip lagi yang tumpah je tadu, dan tidak ada orang yang mampu menyiksa kita kalau kita sudah memiliki tiga hal ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya luntuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.